Hey yo, what's up everyone? Selamat datang di Pradita Unsensor episode 3. Woo! Dan di sini ada saya, Puspa, yang akan memandu acara ini, dan Wilson. Oke, mungkin untuk teman-teman yang baru nonton nih, Pradita Unsensor itu adalah episode podcast dari S2 MNT Pradita Mata Kuliah IT Risk and Audit dengan dosennya Pak Jarod Suroso. Oke. Di episode kali ini, Pak, episode ketiga kita ya. Episode ketiga kita ini akan membahas tentang risk assessment di sini, Pak. Mungkin dari Bapak ada dua patah kata gitu, Pak, atau perkenalan diri dulu untuk Bapak dan overview nih tentang materi kita kali ini. Boleh, Pak? Oke, baik. Terima kasih, selamat datang ya pada acara kita Podcast Unsensor episode yang ketiga. Oke, kali ini Pradita Unsensor akan membahas tentang IT atau risk assessment. Jadi risk assessment, bagaimana kita bisa melakukan assessment terhadap risk yang ada pada sistem IT kita. Ya, pada hakikatnya resiko itu kan tidak bisa kita hindari. Yang kita bisa lakukan adalah melakukan mitigasi atau melakukan bagaimana meminimizing risiko yang akan kita dapatkan. Jadi sebetulnya risiko itu kalau nanti kita diskusikan yang materi terkait dengan beberapa hal yang mungkin saya bisa jelaskan seperti ini ya. Jadi pada dasarnya risiko itu adalah suatu hitungan matematisnya seperti ini misalnya. Risiko itu adalah likelihood daripada sesuatu vulnerability ya. Jadi dalam kaitan dengan risiko IT, risiko itu ada namanya vulnerability atau kerentanan, ada juga namanya threat, ancaman. Nah, jadi risiko adalah likelihood ataupun ini pendekatan daripada kerentanan yang kita miliki dikurangi apa? Risiko sudah kita calculate, yang sudah kita kontrol, under control kita, ditambah daripada uncertainty, ya, ketidakpastian yang ada di luar. Karena kita nggak tahu nih, di luar akan ada serangan kah, akan adakah orang yang mungkin melakukan attack terhadap sistem dan seterusnya. Nah, jadi risk assessment menghitung itu, bagaimana kesiapan antara vulnerability dari sistem kita ditambahkan dengan uncertainty dari luar yang mungkin bisa jadi terjadi serangan terhadap sistem IT kita. Nah, diskusi nanti akan mengarah seperti itu sehingga kita bisa mengantisipasi, mempersiapkan sistem kita itu, meningkatkan vulnerability-nya, ya, kerentanan kita semakin kecil sehingga kita makin kuat sistem kita, tapi juga meminimaliskan attack yang akan bisa menyerang sistem kita. Mungkin kira-kira itu yang akan kita bahas pada hari ini dan mudah-mudahan akan memberikan manfaat buat kita semua. Oke, begitu. Terima kasih. Oke. Berarti tentang kayak kerentanan sistem gitu ya, Pak, yang akan kita bahas dan fokuskan di materi ini. Oke. Mungkin kita panggil narasumbernya kali ya, Pak ya. Setelah ini mungkin Pak Jarod akan keluar. Silakan. Dan yang masuk adalah narasumber. Makasih ya, Pak, atas overview-nya. Narasumber kita sudah sampai di sini. Ayo, perkenalkan diri dulu dan aktivitas kalian ngapain sini dan maaf saya salah ngomong. Aktivitas kalian kerjakan saat ini apa aja, sama alasan kenapa kalian ikuti S2 di sini. Ayo, mulai. Oke. Jadi nama saya Mario Suterdiman. Saya backgroundnya S1 di Universitas Pelita Harapan, mengambil jurusan matematika. Sekarang kesibukan sih sambil kerja juga di Creative Marketing Agency. Sama alasan mengambil S2 Pradita di MTI ya karena emang pengen explore aja. Emang tertarik juga pas ngeliat namanya Big Data and IoT. Jadi ya gitu sih kalau dari saya. Berarti keren sekali ya narasumber kita yang pertama ini masih muda dan aktif gitu ya. Kita sambut nih Pak Mario sebagai narasumber satu kita. Aktif. Baik, narasumber selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Arditya. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan asuransi di Indonesia sebagai tim IT. Alasan saya mengikuti S2 di Pradita adalah karena Pradita memiliki jurusan yang sangat relate dengan pekerjaan saya saat ini. Begitu. Oh, oke.
Oke. Berarti dua-duanya ini karena sama-sama inline gitu ya di pekerjaannya gitu, Sen. Ada kaitannya juga sih yang saya lihat. Betul. Kalau boleh tahu emang ngambil jurusan apa, Pak dan Bu? Saya Digital Enterprise Architecture. Kalau saya Big Data and IoT. Oh, dua-duanya berbeda, San ya. Oh, Oke. Apakah kita mulai aja ke materinya? Shall we? Oke, boleh. Silakan, San. Oke, baik. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Jarod tadi yang tentang risk assessment. Nah, di sini saya ingin mendengarkan pendapat Bapak terkait risk assessment ini dan mungkin bisa kasih contohnya juga sekalian? Oke, baik. Jadi risk assessment ya, by definition sih itu sebenarnya seperti proses pemberian peringkat resiko atau skor resiko untuk setiap aset informasi yang ada. Nah, yang mana tujuannya ini adalah untuk menentukan resiko relatif dari setiap kerentanan menggunakan berbagai faktor. Kalau misalkan dikasih contoh itu misalkan sebut saja aset informasi A, dia memiliki value skornya 50. Terus memiliki suatu kerentanan yang mempunyai likelihood-nya sebesar 1, dan itu pun tanpa kontrol dan langkah pengamanan. Kemudian estimasi asumsi dan datanya itu 90% akurat. Nah, kalau kita mau breakdown satu-satu itu 50 itu artinya sebenarnya dia menggambarkan seberapa penting sih aset informasi tersebut untuk perusahaan. Nah, yang pasti semakin tinggi skornya berarti semakin penting aset informasi tersebut. Kemudian untuk likelihood sebesar 1 tadi itu sebenarnya kemungkinan suatu kerentanan atau celah tersebut bisa dieksploitasi itu berarti tinggi, hampir pasti terjadi. Dan yang terakhir itu 90% artinya kita memiliki tingkat keyakinan yang cukup tinggi terhadap validitas data tersebut, walaupun ada 10% sisanya itu di luar kendali kita yang ketidakpastian tersebut. Begitu sih. Oh, oke. Berarti lebih ke kontrol resikonya gitu ya, Pak ya. Iya. Oke. Mungkin kalau kita mau tanya lagi nih ya, mungkin sekarang ke Bu Diah gitu ya. Tadi kan ada disebutkan tentang resiko kontrol gitu. Setahu saya gitu ya, terkait resiko kontrol ini tuh ada kayak pengkategoriannya gitu, Bu. Pengkategorian dari resiko kontrol itu boleh nggak, Bu, dijelasin atau si Ibu tahu gitu? Oke. Jadi sebenarnya kategori kontrol itu ada 3 macam. Pertama adalah kebijakan, kedua adalah proses, yang ketiga adalah teknologi keamanan. Apa yang dimaksud dengan kebijakan? Kebijakan itu berisi dokumen-dokumen yang menentukan pendekatan terhadap keamanan. Kebijakan ini terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama ada kebijakan keamanan informasi perusahaan, kemudian ada kebijakan khusus masalah, yang terakhir adalah kebijakan khusus sistem. Nah, selanjutnya ada proses tadi ya. Proses itu adalah aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan keamanan itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah teknologi keamanan, di mana implementasi kebijakan menggunakan mekanisme yang berbasis teknologi. Jadi itu. Berarti emang kategori kontrol itu perlu diperhatikan ya. Oke, I see. Oke, next question yang berkaitan dengan risk control strategies nih. Apa sih emang strategi dasar dari manajemen risiko? Oke, jadi risk control strategies ini emang terdiri dari 4 strategi dasar. Jadi yang pertama itu ada risk avoidance namanya, atau mencegah resiko. Jadi ini tuh sebenarnya lebih ke menerapkan tindakan yang ini menghilangkan atau setidaknya mengurangi resiko yang nggak terkendali lah sama kita. Terus yang kedua itu risk reduction, itu untuk memindahkan risiko itu ke area lain atau ke entitas luar. Dan yang ketiga itu ada risk transfer, itu kita mentransfer resiko dengan cara mengurangi dampak jika kerentanan atau celah itu berhasil dieksploitasi oleh ancaman dari luar. Dan yang terakhir adalah risk acceptance, itu kita menerima resiko tersebut dengan cara memahami konsekuensinya dan kita terima resiko tersebut tanpa adanya kontrol dan mitigasi dari kita.
Oke, jadi ada 4 nih ya strategi dasar itu. Tadi ada risk avoidance, yang kedua risk reduction, risk transfer, sama risk acceptance. Tapi dari keempat ini nih, kapan sih kita tuh bisa pakai strategi 1 atau strategi 2 itu mungkin bisa Ibu Dia gitu ya, Iya. jawab Bu. Baik, jadi sebenarnya pilihan strategi untuk manajemen resiko itu tergantung dari organisasi itu sendiri. Bagaimana pendekatan yang dilakukan untuk pengamanan resiko. Jadi sebenarnya ada beberapa faktor yang menentukan. Pertama adalah skalabilitas. Skalabilitas itu adalah besarnya potensi kerugian. Jadi organisasi harus bisa mengidentifikasi jika terjadi suatu risiko itu akan berdampak ke seberapa besar kerugian yang akan dialami. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya probabilitas terjadinya risiko. Jadi perusahaan juga harus mengidentifikasi probabilitas terjadinya itu seberapa sering gitu. Yang terakhir ada masalah biaya. Jadi untuk mengimplementasikan sebuah strategi harus dihitung juga budgeting dan allocation-nya seperti apa gitu. Jadi sebenarnya itu tergantung dengan organisasi itu sendiri, Bu Puspa. Jadi mereka dengan mempertimbangkan 3 faktor tersebut, strategi yang dipilih seharusnya bisa lebih dipilih yang mana yang terbaik begitu. Oke. Mantap juga ya yang barusan tuh. Jadi ada berarti memang penting juga ya strategi ini. Kalau gitu saya juga pernah dengar nih ada kaitan dengan terkait 7 perencanaan kontingensi menurut NIST ya Pak. Ini apakah nyambung nggak sama dengan apa yang kita sudah ceritakan dari awal? Oh iya, tentu saja ini merupakan salah satu ini ya, langkah perencanaan kontingensi menurut NIST. Dan emang benar itu di dalamnya itu ada 7 ya. Jadi yang pertama itu pertama kita tentunya mengembangkan kebijakannya dulu. Jadi kita membuat kebijakan perencanaan kontingensi, yaitu dengan ini memberikan panduan untuk bagaimana caranya untuk mengembangkan rencana kontingensi tersebut secara efektif. Kemudian yang kedua yaitu kita melakukan analisis dampak bisnis atau yang lebih familiar dikenal sebagai BIA, Business Impact Analysis. Kemudian yang ketiga itu mengidentifikasi kontrol pencegahan. Ini tuh untuk mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak bila terjadi suatu gangguan sistem. Kemudian yang keempat itu ada membuat strategi, baru kita membuat strategi kontingensi tersebut. Itu dengan cara mengembangkan strategi pemulihan yang menyeluruh untuk memastikan sistem itu dapat dipulihkan dengan cepat dan efektif. Kemudian yang kelima baru kita mengembangkan rencana si IT kontingensi tersebut. Itu dengan cara menyusun panduan dan prosedur terperinci untuk memulihkan sistem yang rusak. Baru yang keenam kita melakukan planning untuk melakukan testing, training, dan exercise. Nah ini tuh untuk melakukan pengujian sebagai memvalidasi lah, ibaratnya kita memvalidasi apakah kemampuan pemulihan kita itu udah cukup baik. Sama yang terakhir kita ada plan untuk maintenance. Jadi rencana kontingensi kita sebisa mungkin harus bisa diupdate atau diperbarui setiap saat gitu, secara berkala. Oke. Tuh ada 7 tuh ya. Ternyata banyak juga ya Pak Mario ya dan Bu Dia. Dari tadi itu kita udah banyak nih jawabin pertanyaan-pertanyaan yang dari kita, yang dijawab oleh 2 narasumber kita hari ini. Dan kita kan hari ini ada membuka kelas online juga nih ya. Yup. Di dalam kelas kita ini, kelas Pak Jarod ini, mungkin teman-teman yang ada di online gitu ya, apakah ada yang ingin ditanyakan juga nih kepada narasumber 1 dan narasumber 2 kita? Well, any question? Atau mungkin kalau belum ada dari online, kita akan ke offline terlebih dahulu gitu ya? Iya. Oke, saya mau nanya yang on-site nih. Oke, Boleh, jadi, boleh. Boleh perkenalan dulu Pak, dari Bapak siapa, kerja di mana gitu. Iya, saya Markus, kerja di BNI, mahasiswa S2 juga. Pertanyaannya mungkin lebih ke arah ini. Tadi kan disebutkan untuk masalah keamanannya itu kategori resiko. Basically ada 3 kan, yang secara kebijakan, lalu secara program, dan secara teknologi. Kalau kebijakan based on policy-policy-nya, lalu kalau program tuh ada program yang dijalankan oleh operasionalnya, dan secara teknologi ada sistemnya. Nah, saya lebih mau nanya yang ke arah kebijakannya itu, keamanan informasi itu seperti apa ya?
Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kebijakan keamanan informasi ini dibagi menjadi 3 jenis. Nah, yang pertama itu ada Enterprise Information Security Policy. Kemudian yang kedua itu ada Issue Specific Security Policy. Nah, itu di dalamnya untuk menentukan aturan atau prosedur untuk menangani isu-isu spesifik. Sama yang terakhir ini, yang ketiga, ada namanya System Specific Security Policy. Jadi ini tuh untuk menentukan kontrol keamanan yang diperlukan untuk melindungi sistem yang memiliki terkena ancaman gitu, Pak. Oke. Semoga menjawab. Ya, jawab. Thank you. Oke. Bagus juga ya, dari online tadi belum tersedia, mungkin tadi dari offline ada Pak Markus. Di sini kita tuh banyak teman-teman kita di offline di belakang layar sebenarnya teman-teman. Jadi apakah ada lagi nih pertanyaan dari teman-teman kita? Baik, mungkin saya mau bertanya. Oh boleh. Ya, saya dengan Perkenalan, Sugi, Pak. saya juga mahasiswa dari S2 di Pradita. Nah, mungkin saya mau bertanya tentang tadi kan ada 7 langkah yang digunakan untuk perencanaan kontingensi kan ya. Nah, kira-kira ini jika diambil kesimpulan untuk organisasi atau tempat saya bekerja gitu ya, ini kira-kira dari ke-7 langkah itu ya, akan jadi seperti apa tuh ya? Jadi dari 7 langkah itu kalau misalnya kita terapkan di organisasi atau tempat saya bekerja. Baik, saya coba jawab ya, Pak Sugi. Jadi sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa perencanaan kontingensi itu adalah investasi yang baik ya untuk sebuah perusahaan atau organisasi. Jadi dengan mengikuti 7 langkah yang tadi disampaikan, disarankan oleh Miss tersebut, organisasi dapat mengembangkan rencana yang komprehensif dan efektif dalam menghadapi berbagai situasi darurat. Begitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Oke, berarti tadi pertanyaannya tuh lebih ke gimana sih penerapannya di organisasi atau tempat kerja kita terhadap 7 kontingensi NIST tadi ya yang dijelasin oleh Pak Mario. Oke. Very interesting indeed. Interesting banget ya nih percakapan kita Ya. di hari ini di materi kita risk assessment. Nggak kerasa ya. Ternyata udah jalan beberapa pertanyaan nih Sen. Tentang ini dan mulai dari manajemen resiko, kemudian strateginya, kemudian tadi menurut NIST gitu. Oke. Terus gimana nih San? Well, betul banget sih yang kita sudah pelajari itu memang ada manfaat bagi kita semua untuk pertemuan kali ini. But sadly, kita harus berakhir sampai sini ya karena sudah time's up. Dan untuk pertemuan 3 ini kita akan langsung tutup dari sini. Saya Wilson dan ini Mbak Puspa. This is Pradita Uncensored episode 3. See you later. Tonton terus Pradita Uncensored. Jangan lupa like, share, and subscribe. Pradita University. Real case, real experience.